Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kali ini kita bertemu kembali di channel Sang Penghujat untuk membahas ayat-ayat dan cerita-cerita di dalam Alkitab kita. Untuk episode kali ini kita akan membahas kitab Kejadian pasal 24. Namun sebelum kita membicarakan ayat-ayat yang ada di kitab Kejadian pasal 24 itu, ada komentar yang masuk pada episode 21 kemarin. Saya akan membacakan bagi Anda semuanya. Ini dikirim dengan nama anonim, yakni Malaikat Pelindung. Dia memberikan komentar. Kok aneh ya Abraham menyebut malaikat dengan sebutan Tuhanku? Apakah itu tidak menyalahi dogma kekristenan? Apakah Tuhan kembali berteofani menjadi malaikat? Padahal di situ malaikatnya tidak muncul, hanya berseru dari langit. Apakah ini kekeliruan dari LAI yang begitu sembrono dalam menerjemahkan ayat itu? Ya, ini saya akan coba untuk memberikan tanggapan dari rekan kita tersebut mengenai malaikat Tuhan yang berseru dari langit. Ini nampaknya ada di ayat 11 di pasal 22. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Memang ini jika kita lihat dari penerjemahan LAI, terjemahan baru memang ditulis demikian. Ya Tuhan, berarti Abraham menjawab malaikat Tuhan itu dengan panggilan Tuhan. Memang ini nampaknya menyalahi dari dogma kekristenan bahwa Tuhan itu adalah Khalik langit dan bumi, yang sebagian denominasi kekristenan menyatakan Allah Tritunggal, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sementara malaikat itu adalah jenis tersendiri. Jadi tidak bisa masuk dalam kategori Tuhan. Ini memang nampaknya ada kekeliruan. Untuk itu kita bisa lihat versi yang lain agar tidak bertambah bingung. Jika kita lihat di King James Version, ini di ayat ke-11 tertulis demikian. And the angel of the Lord called unto him out of heaven and said, Abraham, Abraham, and he said, Here am I. Here am I, ini memang terjemahannya untuk bahasa Indonesia, ini mungkin dianggap susah atau kurang tepat jika hanya disebutkan ini saya. Jika kita lihat dari terjemahan yang lama, terjemahan lama justru ada tulisan, maka sahutnya sahaya Tuhan, ini juga tetap tertulis Tuhan. Namun jika kita melihat versi Alkitab yang terbuka, ini terjemahannya berbeda. Tertulis demikian, Abraham pun menjawab, ini aku. Jika demikian, terjemahan yang paling tepat menurut saya adalah dari Alkitab yang terbuka. Ketika malaikat Tuhan berseru dari langit, maka Abraham itu menjawab, ini aku. Karena terjemahan dari King James Version maupun New English Translation, ini tertulis here I am. Here I am ya kalau terjemahan Indonesianya ya ini aku. Jadi tidak ada penyebutan ya Tuhan. Karena memang malaikat bukanlah Tuhan. Ini tanggapan dari saya pribadi. Nah ini jika Anda merasa kurang atau kok nggak srek di dalam hati Anda, coba tanyakan, konsultasikan kepada gembala gereja Anda, pendeta Anda. Karena memang menurut saya pribadi, sebagian besar terjemahan dari LAI ini kurang pas. Jadi jangan heran jika Anda nantinya akan sering mengalami benturan-benturan atau kesulitan di dalam menangkap perikop-perikop cerita yang ada di dalam Alkitab ini. Demikian tanggapan yang dapat saya berikan kepada rekan kita yang menggunakan nickname Malaikat Pelindung.
Sedikit mengulang dari apa yang telah kita bahas kemarin, asumsi saya mengenai bahwa Sarah dan Abraham sendiri kemungkinan besar memang telah pisah ranjang, sebagaimana yang saya sebutkan di episode kemarin. Karena di pasal 23 ayat 2, ini Abraham datang untuk meratapi Sarah dan menangisinya di sana. Ini mereka sudah pisah ranjang. Kemungkinan besar asumsi yang saya berikan, penafsiran yang saya berikan bahwa akibat Abraham ingin mengorbankan Ishak sesuai dengan perintah Tuhan, telah menyebabkan keributan di dalam rumah tangga mereka sendiri. Dan ini saya pribadi bisa memaklumi apabila Sarah sendiri sampai jengkel, sampai marah kepada Abraham. Karena anak satu-satunya yang didapat pada masa tua. Jelas nenek-nenek usia 90 tahun melahirkan. Itu potensi taruhan nyawanya luar biasa. Anda sendiri di zaman sekarang, katakan wanita yang berusia di bawah 25 tahun pun ketika dia melahirkan anaknya, jabang bayi itu dia bertaruh nyawa. Sekarang dengan begitu majunya ilmu pengetahuan di bidang kesehatan, kedokteran, proses kelahiran bisa dilakukan dengan sesar. Dan itu dapat mengurangi risiko kematian dari si ibu. Tapi coba bayangkan jika ini seorang nenek tua harus mengejan mengeluarkan anaknya. Ini enggak cuma anaknya yang keluar, nyawanya juga ikut keluar. Jadi pantas saja jika Sarah ketika mendengar cerita bahwa Abraham akan mengorbankan Ishak, pastinya dia sewot lah, marah besar sehingga terjadi kejadian semacam ini, pisah ranjang. Makanya Abraham datang ketika Sarah meninggal. Mari kita sekarang membaca di Kejadian 24. Di Kejadian 24 ini keseluruhannya terdiri dari 67. Saya akan bacakan bagi Anda semuanya sembari Anda lebih dahulu menyiapkan Alkitab Anda. Jadi nanti kita bisa membahasnya ayat per ayat dan Anda dapat mengikuti bahasan kita ini dengan lebih baik. Saya mulai baca dari ayat pertama. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya. Katanya, baiklah, letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan, Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang di antaranya aku diam. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Lalu berkatalah hambanya itu kepadanya, mungkin perempuan itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini. Haruskah aku membawa anakmu itu kembali ke negeri dari mana tuanku keluar? Tetapi Abraham berkata kepadanya, awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Tuhan, Allah yang mempunyai langit yang telah memanggil aku dari rumah ayahku serta dari negeri sanak saudaraku. Dan yang telah berfirman kepadaku serta yang bersumpah kepadaku demikian. Kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Dialah juga akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Tetapi jika perempuan itu tidak mau mengikuti engkau, maka lepaslah engkau dari sumpahmu kepadaku ini. Hanya saja, janganlah anakku itu kau bawa kembali ke sana. Lalu hamba itu meletakkan tangannya di bawah pangkal paha Abraham tuannya dan bersumpah kepadanya tentang hal itu. Kemudian hamba itu mengambil 10 ekor dari unta tuannya dan pergi dengan membawa berbagai-bagai barang berharga kepunyaan tuannya. Demikianlah ia berangkat menuju Aram Mesopotamia ke kota Nahor.
Di sana disuruhnya lah unta itu berhenti di luar kota dekat suatu sumur pada waktu petang hari. Waktu perempuan-perempuan keluar untuk menimba air. Lalu berkatalah ia, Tuhan, Allahku Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Di sini aku berdiri di dekat mata air dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini, anak gadis, kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum, dan yang menjawab, minumlah. Dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada Tuanku itu. Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham. Buyungnya dibawanya di atas bahunya. Anak gadis itu sangat cantik parasnya, seorang perawan. Belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya lalu kembali naik. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Jawabnya, minumlah Tuan. Maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya serta diberinya dia minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, baiklah untuk unta-untamu juga, kutimba air sampai sepuasnya, sampai semuanya puas minum. Kemudian segeralah dituangnya air yang di buyungnya itu ke dalam palungan, lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air, dan ditimbanya lah untuk semua unta orang itu. Dan orang itu mengamat-amatinya dengan berdiam diri untuk mengetahui apakah Tuhan membuat perjalanannya berhasil atau tidak. Setelah unta-unta itu puas minum, maka orang itu mengambil anting-anting emas yang setengah sikal beratnya dan sepasang gelang tangan yang 10 sikal emas beratnya, serta berkata, anak siapakah engkau? Baiklah katakan kepadaku, adakah di rumah ayahmu tempat bermalam bagi kami? Lalu jawabnya kepadanya, ayahku Betuel anak Milka, yang melahirkannya bagi Nahor. Lalu kata gadis itu, baik jerami, baik makanan unta banyak pada kami, tempat bermalam pun ada. Lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan serta berkata, terpujilah Tuhan Allah Tuanku Abraham yang tidak menarik kembali kasihnya dan setianya dari Tuanku itu, dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara Tuanku ini. Berlarilah gadis itu, pergi menceritakan kejadian itu ke rumah ibunya. Ribka mempunyai saudara laki-laki namanya Laban. Laban berlari keluar mendapatkan orang itu ke mata air tadi. Sesudah dilihatnya anting-anting itu dan gelang pada tangan saudaranya. Dan sesudah didengarnya perkataan Ribka, saudaranya yang bunyinya, begitulah dikatakan orang itu kepadaku. Ia mendapatkan orang itu yang masih berdiri di samping unta-untanya di dekat mata air itu. Dan berkata, marilah engkau yang diberkati Tuhan, mengapa engkau berdiri di luar, padahal telah kusediakan rumah bagimu dan juga tempat untuk unta-untamu. Masuklah orang itu ke dalam rumah, ditanggalkannya pelana unta-unta, diberikan jerami dan makanan kepada unta-unta itu, lalu dibawa air pembasuh kaki untuk orang itu dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Tetapi ketika dihidangkan makanan di depannya, berkatalah orang itu, aku tidak akan makan sebelum sampaikan pesan yang kubawa ini. Jawab Laban, silahkan. Lalu berkatalah ia, aku ini hamba Abraham. Tuhan sangat memberkati tuanku itu sehingga ia telah menjadi kaya. Tuhan telah memberikan kepadanya kambing domba dan lembu sapi, emas dan perak, budak laki-laki dan perempuan, unta dan keledai. Dan Sarah, istri tuanku itu, sesudah telah melahirkan anak laki-laki bagi tuanku itu, kepada anaknya itu telah diberikan tuanku segala harta miliknya. Tuanku itu telah mengambil sumpahku. Engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang negerinya ku diami ini. Tetapi engkau harus pergi ke rumah ayahku dan kepada kaumku untuk mengambil seorang istri bagi anakku. Jawabku kepada tuanku itu, mungkin perempuan itu tidak mau mengikut aku. Tetapi katanya kepadaku, Tuhan,
yang di hadapannya aku hidup, akan mengutus malaikatnya menyertai engkau dan akan membuat perjalananmu berhasil. Sehingga engkau akan mengambil bagi anakku seorang istri dari kaumku dan dari rumah ayahku. Barulah engkau lepas dari sumpahmu kepadaku jika engkau sampai kepada kaumku dan mereka tidak memberikan perempuan itu kepadamu. Hanya dalam hal itulah engkau lepas dari sumpahmu kepadaku. Dan hari ini aku sampai ke mata air tadi. Lalu kataku, Tuhan, Allah Tuanku Abraham, sudilah kiranya engkau membuat berhasil perjalanan yang kutempuh ini. Di sini aku berdiri di dekat mata air ini. Kiranya terjadi begini. Apabila seorang gadis datang keluar untuk menimba air dan aku berkata kepadanya, tolong berikan aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Dan ia menjawab, minumlah. Dan untuk unta-untamu juga akan kutimba air. Dialah kiranya istri yang telah Tuhan tentukan bagi anak tuanku itu. Belum lagi aku habis berkata dalam hatiku, Ribka telah datang membawa buyung di atas baunya dan turun ke mata air itu lalu menimba air. Kataku kepadanya, tolong berikan aku minum. Segeralah ia menurunkan buyung itu dari atas baunya serta berkata, minumlah. Dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Lalu aku minum dan unta-unta itu juga diberinya minum. Sesudah itu aku bertanya kepadanya, anak siapakah engkau? Jawabnya, ayahku Betuel anak Nahor yang dilahirkan Milka. Lalu aku mengenakan anting-anting pada hidungnya dan gelang pada tangannya. Kemudian berlututlah aku dan sujud menyembah Tuhan serta memuji Tuhan, Allah Tuanku Abraham, yang telah menuntun aku di jalan yang benar untuk mengambil anak perempuan saudara tuanku ini bagi anaknya. Jadi sekarang, apabila kamu mau menunjukkan kasih dan setia kepada tuanku itu, beritahukanlah kepadaku. Dan jika tidak, beritahukanlah juga kepadaku. Supaya aku tahu, entah berpaling ke kanan atau ke kiri. Lalu Laban dan Betuel menjawab, semuanya ini datangnya dari Tuhan. Kami tidak dapat mengatakan kepadamu baiknya atau buruknya. Lihat, Ribka ada di depanmu. Bawalah dia dan pergilah, supaya ia menjadi istri anak tuanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Ketika hamba Abraham itu mendengar perkataan mereka, sujudlah ia sampai ke tanah menyembah Tuhan. Kemudian, hamba itu mengeluarkan perhiasan emas dan perak, serta pakaian kebesaran, dan memberikan semua itu kepada Ribka. Juga kepada saudaranya dan kepada ibunya diberikannya pemberian yang indah-indah. Sesudah itu, makan dan minumlah mereka, ia dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia, dan mereka bermalam di situ. Paginya, sesudah mereka bangun, berkatalah hamba itu, lepaslah aku pulang kepada tuanku. Tetapi saudara Ribka berkata, serta ibunya juga, biarkanlah anak gadis itu tinggal pada kami barang 10 hari lagi, kemudian bolehlah engkau pergi. Tetapi jawabnya kepada mereka, janganlah tahan aku, sedang Tuhan telah membuat perjalananku berhasil. Lepaslah aku supaya aku pulang kepada tuanku. Kata mereka, baiklah, kita panggil anak gadis itu dan menanyakan kepadanya sendiri. Lalu mereka memanggil Ribka dan berkata kepadanya, maukah engkau pergi berserta orang ini? Jawabnya, mau. Maka Ribka saudara mereka itu dan inang pengasuhnya beserta hamba Abraham dan orang-orangnya dibiarkan mereka pergi. Dan mereka memberkati Ribka. Kata mereka kepadanya, saudara kami, moga-moga engkau menjadi beribu-ribu laksa dan moga-moga keturunanmu menduduki kota-kota musuhmu. Lalu berkemaslah Ribka beserta hamba-hambanya perempuan, dan mereka naik unta mengikuti orang itu. Demikianlah hamba itu membawa Ribka lalu berjalan pulang. Adapun Ishak telah datang dari arah sumur Lahairoi. Ia tinggal di tanah Negeb. Menjelang senja, Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia melayangkan pandangnya, maka dilihatnya lah ada unta-unta datang. Ribka juga melayangkan pandangnya, dan ketika dilihatnya Ishak, turunlah ia dari untanya. Katanya kepada hamba itu, siapakah laki-laki itu yang berjalan di padang ke arah kita? Jawab hamba itu, dialah tuanku itu. Lalu Ribka mengambil telekungnya dan bertelekunglah ia.
Kemudian hamba itu menceritakan kepada Ishak segala yang dilakukannya. Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah, ibunya, dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Itulah 67 ayat dari Kejadian 24. Mari kita bahas dari Kejadian 24 ini ayat per ayat. Bagian besar dari ayat-ayat ini hanyalah bentuk pengulangan cerita. Ini di ayat pertama ditunjukkan bahwa Abraham sudah tua dan Tuhan memberkati dia dalam segala hal. Kemudian di ayat selanjutnya ini Abraham mengutus hambanya yang paling tua. Sayangnya tidak disebutkan nama dari hamba yang paling tua ini siapa. Kemungkinan jika kita koneksikan dengan pasal sebelumnya di mana Abraham mendapatkan berkat Tuhan untuk beranak cucu banyak, ketika itu Abraham sendiri mengeluh bahwa warisannya akan jatuh kepada hambanya yang bernama Eliezer. Apakah hambanya yang di Kejadian 24 ini adalah Eliezer? Ini juga tidak disebutkan penulisnya. Hanya disebutkan hambanya yang paling tua. Kemudian Abraham mengambil sumpah dari hambanya ini, yang kita asumsikan aja Eliezer. Itu lebih enaknya begitu. Dia mengambil sumpah dari Eliezer ini untuk pergi ke tempat Nahor, saudaranya, untuk mencarikan istri bagi Ishak. Ini juga suatu hal mungkin untuk saya terbersit pemikiran. Mengapa dia harus menyuruh Eliezer ini menemui Nahor yang ada di Ur-Kasdim? Padahal kita tahu dari Ur-Kasdim, Terah, bapaknya Abraham, beserta Abraham dan Haran, ini pergi meninggalkan Ur-Kasdim, pergi ke Haran. Tetapi dia menyuruh ini balik ke Ur-Kasdimnya, tidak ke Haran. Padahal di Haran pun itu rumah dia kan harusnya. Tapi ini kembali kepada yang lebih jauh lagi, yakni ke Ur-Kasdim, di mana cikal bakalnya kakek buyutnya pun mungkin di sana semua. Mengapa Abraham tidak mengkoneksikan dengan Lot? Bukankah Lot ini lebih dekat tempatnya? Bahkan dari tempatnya dia tinggal ini, dulu dia melihat ketika kejadian Sodom dan Gomorrah itu pun, Abraham melihat ada asap mengepul dari Sodom dan Gomorrah. Apakah setelah kejadian itu Abraham sudah tidak peduli lagi dengan Lot? Bukankah dia harusnya juga tahu bahwa Lot mempunyai 2 orang anak, perempuan lagi? Mengapa Abraham tidak memilih keturunan dari Lot? Apakah ada sakit hati karena dahulu rebutan tempat, rebutan sumur? Ya, tidak ditulis di sini. Tapi mengapa harus jauh-jauh kembali ke Ur-Kasdim untuk menemui Nahor, saudaranya itu? Ya, terserahlah. Ya, dari situ kita bisa berasumsi macam-macam. Bisa juga Abraham tahu bahwa kejadian Lot punya anak dari anaknya. Terjadi hubungan incest. Sehingga Abraham menganggap bahwa itu satu hal yang jahat sehingga dia tidak lagi berkumpul dengan Lot. Di sini kemudian hambanya Eliezer ini berangkat menuju Ur-Kasdim ke tempat Nahor. Dia berangkatnya menuju Aram Mesopotamia. Padahal kita tahu bahwa asalnya Abraham adalah di Ur-Kasdim. Apakah Ur-Kasdim dengan Aram Mesopotamia ini sama? Ataukah ini Nahor juga pindah keluar dari Ur-Kasdim? Jika kita melihat dari kejadian ini, nampaknya tidak dekat antara tempatnya Abraham tinggal sekarang dengan
Aram Mesopotamia ini. Lantas, dari mana Abraham bisa tahu jika Nahor, saudaranya itu, sudah keluar dari Ur Kasdim? Ini juga tidak pernah disinggung, tidak pernah diceritakan. Jadi, ya, kita bisa berasumsi suka-suka kita, mungkin mereka kontak-kontakan lewat burung merpati, seperti yang kita tahu, ada merpati pos, begitu. Jadi Abraham dan Nahor masih kontak-kontakan lewat burung merpati. Sebab kalau lewat utusan begitu, bisa juga karena Abraham nampaknya mempunyai banyak sekali hamba-hamba, banyak pegawainya. Sebaliknya dengan Nahor kita tidak terlalu mengerti apakah dia ini orang kaya atau tidak. Di ayat ke-12, ini Eliezer berkata, dia sebenarnya berdoa, namun sayang oleh karena terjemahan dari LAI ini boleh dikata agak buram. Jadinya terkesan bahwa Eliezer ini memerintah Tuhan. Karena tertulis begini, Tuhan Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Kemudian Anda bisa baca selanjutnya, dia meminta kejadian kalau ada anak gadis, dia akan berkata minta minum, kemudian anak itu tidak cuma memberi minum dia, tapi juga minum untanya. Dia mengatakan, buatlah kiranya tercapai tujuanku. Ini satu bentuk kalimat perintah. Seorang hamba dari Abraham. Abraham sendiri hamba Tuhan. Ini hamba di bawah hamba. Ini rendah sekali kastanya, tetapi perkataannya dia memerintah kepada Tuhan dari tuannya. Luar biasa ya. Ya inilah karena terjemahan dari LAI kurang begitu pas. Ini berbeda jika Anda melihat dari versi King James Version. Apabila Anda melihat dari King James Version, di ayat ke-12 ini tertulis demikian. And he said, O Lord, God of my master Abraham, I pray thee. Nah ini kata I pray thee, ini aku berdoa kepadamu. Ini mengajukan suatu permohonan. Sangat berbeda dengan terjemahan LAI. Yang saya bacakan itu yang dapat Anda baca sendiri di Alkitab Anda. Bahwa di ayat ke-12 ini bentuknya kalimatnya perintah. Padahal sebenarnya ini adalah kalimat permohonan. Mengapa dihilangkan I pray thee-nya ini? Ya tidak tahu juga. Suka-suka yang menerjemahkan. Mungkin karena capek ya. Jadi ya suka-sukalah begitu. Nah ini kita harus jeli di dalam membahas ayat-ayat di dalam Alkitab ini. Jika Anda merasa itu satu kejanggalan, cobalah Anda untuk bisa mengkoreksi dengan melihat versi-versi yang lain. Saya sendiri lebih paham menggunakan bahasa Inggris ketimbang bahasa Ibrani atau bahasa Yunani, Septuaginta segala macam saya tidak ngerti. Jadi saya lebih nyaman dengan menggunakan versi bahasa Inggrisnya. Ketika hamba ini yang saya asumsikan adalah Eliezer, dia berdoa kepada Tuhan, datanglah Ribka. Nah, justru di sini agak aneh buat saya. Ketika Ribka sendiri memberi minum, bahkan kemudian menawarkan untuk memberi air kepada unta-untanya si hamba ini atau Eliezer. Di sini Eliezer mengamat-amati dan kemudian bertanya, anak siapakah engkau? Nah ini jawaban dari Ribka ini
sungguh aneh buat saya pribadi, entah kalau Anda ya. Lalu jawabnya kepadanya, ini di ayat ke-24. Ayahku Betuel, anak Milka, yang melahirkannya bagi Nahor. Coba, kalau Anda ditanya, anak siapakah engkau? Ya jawab aja, bapak ibunya cukup kan? Nah ini ayahku Betuel, anak Milka, yang melahirkan bagi Nahor. Mengapa dia harus menyebut kakeknya juga? Kakeknya cuma Nahor. Nahor ini bapaknya Betuel. Nah, sementara bapaknya Milka kenapa nggak disebut? Ya karena Milka cewek. Cewek itu nggak ada gunanya di dalam Alkitab kita ini. Selalu yang disebut keturunan laki-laki, nama laki-laki. Ini penyebutannya pun begitu lengkap. Apakah memang tradisi orang sana menyebutnya demikian? Saya sendiri tidak tahu. Tapi jika kita komparasi dengan adat kita di sini, lebih-lebih di zaman sekarang, kalau ditanya, kamu anak siapa? Ngapain lu tanya-tanya? Ya kan, pasti jawab anak sekarang kan begitu. Dan apa yang kemudian didoakan, yang diminta oleh Eliezer ini terjadilah. Sehingga di ayat ke-27, dia memuji menyembah Tuhan. Ini sesuatu yang sangat berbeda dengan apa yang telah kita bahas sebelumnya dengan Hagar. Apakah Hagar juga menyembah Tuhan yang sama atau tidak? Tapi di sini hamba ini menyembah Tuhan. Dia menyebut terpujilah Tuhan, Allahku Tuhan, Allah Tuanku Abraham. Nah, dia berarti Tuhan yang sama dengan yang disembah oleh Abraham. Jelas kalau di sini terpujilah Tuhan, Allah Tuanku Abraham. Berarti dia pun menyembah, memuji Tuhannya Abraham. Ini berbeda dengan yang terjadi dengan Hagar. Di situ kita abstrak, kita kabur apakah Tuhan yang disebut Hagar itu Tuhannya Abraham, ataukah Tuhannya dia waktu masih di Mesir, yaitu Amun-Ra, dewa matahari. Oh no! Di ayat selanjutnya, ini ketika dia balik ke rumah, si Ribka ini, dia mempunyai saudara laki-laki Laban. Kemudian ini Laban keluar mendapatkan si Eliezer, karena sudah mendengar cerita adiknya ini, dan juga di ayat ke-30 tertulis, sesudah dilihatnya anting-anting itu dan gelang pada tangan saudaranya. Ini ada indikasi bahwa si Laban ini doyan harta. Melihat kemilau emas, dia langsung ngiler. Makanya buru-buru mencari orang tersebut. Berarti ada maksud-maksud tertentu. Dan ini juga satu hal yang mengindikasikan untuk kita semua. Mengapa justru nama Laban ini yang lebih sering muncul? Ini akan berhubungan dengan kisah-kisah selanjutnya. Tokoh Laban ini. Kemudian Laban sendiri mempersilahkan Eliezer untuk masuk ke rumahnya dan membawa unta-untanya karena sudah disiapkan tempat. Bahkan makanan untuk unta pun sudah disiapkan. Di ayat selanjutnya ini Eliezer masuk ke tempat Betuel, ke tempat Ribka ini, dan kemudian dia menceritakan kronologi mengapa dia sampai di tempat Aram Mesopotamia di rumahnya Betuel tersebut. Ini hanya pengulangan-pengulangan hingga berayat-ayat. Diceritakan kronologinya secara detail. Sampai ayat ke-49. Kemudian ketika Eliezer meminta jawab dari Betuel, di ayat ke-50, Laban ikut-ikut menjawab. Tertulis, lalu Laban dan Betuel menjawab, lantas apa urusannya dengan Laban? Ya, mengapa dia selalu ikut-ikutan? Nah,
Nah, ini apakah juga satu bentuk adat istiadat bahwa Laban ini saudara laki-laki. Ini juga nggak tahu. Saudara laki-laki ini Laban lebih tua atau lebih muda? Nggak tahu. Tetapi karena dia mencoba selalu untuk ikut-ikutan, berarti kemungkinan besar asumsi saya pribadi Laban ini lebih tua daripada Ribka. Jadi sok-sokan jadi pengganti ayah. Padahal bapaknya masih ada. Betuel sendiri tidak terlalu menonjol di dalam cerita ini. Yang tertulis adalah lalu Laban dan Betuel. Tidak dibalik lalu Betuel dan Laban. Harusnya kan begitu, bapaknya dulu baru anak. Tapi ini tidak. Lalu Laban dan Betuel. Berarti yang sebagai penyerta adalah Betuel. Mereka menjawab, datangnya dari Tuhan, kami tidak dapat mengatakan baik atau buruk. Jadi ya, kalau sudah ada di depan ini ya bawa aja. Seperti firman Tuhan. Mereka menyerahkan kembali. Terserah mau dibawa, monggo, tidak ya. Nggak apa-apa. Kalau mau ya silakan. Karena ini sudah kehendak Tuhan. Nah, setelah mendapatkan jawaban yang rada ngambang begitu, ya sudah. Dianggap setuju. Kemudian Eliezer menyerahkan perangkat sebagai lamaran. Dan ini dia mengeluarkan perhiasan, emas, perak, pakaian kebesaran, kemudian yang indah-indah diberikan semua kepada saudaranya dan kepada ibunya juga. Ini sebagai ya upeti lamaran dari Abraham. Di ayat selanjutnya, keesokannya ini Eliezer akan pulang. Tetapi kembali di ayat 55 tertulis, tetapi saudara Ribka berkata serta ibunya juga. Nah, saudara Ribka siapa? Ya Laban lagi. Siapa lagi kalau bukan Laban? Nah, ini ibunya yang jadi penyerta. Bapaknya nggak ada. Bapaknya nggak ngomong ini. Betuel nggak disebutkan. Laban dan mamanya, mama Laban, menjawab supaya anak gadis tinggal barang 10 hari. Nah, ini dengan maksud apa? Saya sendiri asumsinya kurang jelas. Kalau harta dari Abraham kan sudah diserahkan semua sebagai syarat lamaran. Pastinya Eliezer sudah tidak bawa apa-apa lagi. Ngapain? Harus dilama-lamakan. Apakah ada intrik yang akan dilakukan oleh Laban? Oleh keluarga Betuel ini? Tidak tahu juga. Tetapi ini Eliezer sendiri kokoh, dia bersikukuh untuk pulang karena perjalanannya dianggap telah berhasil. Hebatnya lagi adalah Eliezer ini selalu menyertakan Tuhan. Maka jawabnya itu, janganlah tahan aku, sedang Tuhan telah membuat perjalananku berhasil. Lepaslah aku, supaya aku pulang kepada Tuanku. Jadi dia menyertakan nama Tuhan. Sehingga ini keluarga Betuel ini mundur. Termasuk si Laban. Akhirnya mereka pun menanyakan langsung kepada Ribka. Maukah engkau pergi beserta orang ini? Nah, Ribka menjawab mau. Ya sudah. Kalau sudah mau ya selesai perkaranya. Makanya di ayat selanjutnya, Ribka ini kemudian pergi bersama inang pengasuhnya. Kalau Ribka punya inang pengasuh, berarti keluarga Betuel sendiri bukan orang miskin. Ya dong, punya inem yang merawat Noni Ribka ini pastinya kan juga seorang hamba. Inang pengasuh ini kan juga hamba dari Betuel. Berarti keluarga Betuel sendiri bukan keluarga miskin. Tetapi jelas ini kalau kita lihat Laban ini mata duitan. Di ayat ke-60, ini mereka keluarga dari Ribka, memberkati Ribka. Kemudian berkata, saudara kami, moga-moga engkau menjadi beribu-ribu laksa dan moga-moga keturunanmu menduduki kota-kota musuhnya. Aneh ya, doanya itu kok isinya perang begitu. Apakah memang zamannya Ribka ini di tempat Betuel ini
keturunan Nahor selalu terjadi peperangan di dalam menduduki kota, di dalam memperlebar daerah kekuasaan. Mereka selalu melakukan peperangan untuk merebut lahan orang lain. Makanya mereka pun doanya pun doa perang. Ya, ini Anda kembali dapat menanyakan ini kepada pendeta Anda. Atau kalau tidak ya Anda bisa membaca cerita-cerita mengenai perjanjian lama ini. Cerita zaman Abraham. Dan mereka selalu terlibat dalam pertempuran. Di ayat selanjutnya, ini Ribka ikut dengan Eliezer kembali ke tempat Ishak, ke tempat Abraham. Dan di ayat 62, ini tertulis, adapun Ishak telah datang dari arah sumur Lahairoi. Ia tinggal di tanah Negeb. Masih ingat sumur Lahairoi? Sumur Lahairoi ini muncul di Kejadian 16 ketika Hagar diusir pertama kalinya oleh Sarah. Karena dia dianiaya, dia lari. Dan kemudian anaknya haus. Dan matanya dibukakan oleh Tuhan sehingga dia melihat sumur. Nah ini sumurnya Lahairoi. Jadi pertanyaan, mengapa Ishak ke tempat itu yang menjadi persinggahan Hagar waktu itu? Apakah Hagar ini tinggal di daerah itu? Karena ketika kembali Hagar diusir kedua kalinya di padang gurun Berseba, ini berbeda ataukah masih tetap satu wilayah? Saya sendiri tidak tahu. Tapi ini sumur Lahairoi, ini sumur di mana ketika pertama kali Hagar diusir. Dan ini sekarang Ishak datang dari arah sumur Lahairoi. Berarti dekat tempatnya Hagar dulu. Apakah setelah Sarah meninggal, begitu kesepiannya si Ishak akhirnya main ke tempat mama tiri. Ketemu dengan saudara tirinya. Main-main ke sana. Karena nggak punya teman. Yang lain-lain kan hanya hamba-hambanya. Dan untuk yang sekelas dengan dia kan hanya Ismail. Yang levelnya boleh dikata hampir sama. Yaitu anak Abraham. Di ayat selanjutnya ini Ishak melihat dan ada unta datang. Begitu juga dengan Ribka. Dan Ribka ini menanyakan kepada Eliezer, siapa laki-laki itu? Dialah tuanku. Nah ini yang menjadi suamimu yang dijodohkan dengan Ribka ini. Kemudian setelah melihat Ishak, Ribka mengambil telekungnya dan bertelekunglah ia. Kata ini rada asing buat saya sehingga saya harus mencari padanan kata versi lain. Ternyata ini artinya adalah kerudung. Ribka kemudian mengenakan kerudung. Kerudung berarti mungkin cadar begitu untuk menutupi wajahnya. Supaya Ishak nggak ngerti wajah asli dari Ribka ini. Ya, mungkin tradisi waktu itu seorang perawan, seorang gadis memang harus menutupi sebagian wajahnya untuk tidak dilihat oleh pria lain. Kemudian di ayat terakhir, Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah, ibunya, dan mengambil dia menjadi istrinya. Ya, inilah terjadi pernikahan antara Ishak dan Ribka. Tidak terlalu banyak yang dapat dikupas mengenai kejadian 24 ini. Hanya beberapa hal yang memang yang kita cermati. Di sini Abraham sendiri tidak terlalu turut campur. Setelah dia menyuruh hambanya dan kemudian hambanya balik, ini Abraham juga tidak nongol lagi. Ya, nanti kita akan lihat di kejadian selanjutnya. Apakah ini berkelanjutan cerita pernikahan, perkawinan Ishak dengan Ribka, ataukah hanya segitu saja? Oke, Bapak Ibu,
begitu dulu yang bisa kita bahas mengenai kitab Kejadian pasal ke-24 ini. Walaupun ayatnya begitu banyak, 2 kali lipat dibandingkan ayat yang biasa kita bahas, namun justru isinya tidak terlalu banyak yang dapat kita ngerti. Karena memang sebagian besar itu hanya pengulangan cerita dari hamba itu atau si Eliezer, yang berdasarkan asumsi perkiraan saya bahwa hamba itu adalah Eliezer. Dan memang hebatnya adalah bahwa Eliezer ini jika kita mendasarkan pada LAI, ternyata dia memerintahkan Tuhan dan Tuhan pun nurut aja apa yang dimaui oleh Eliezer. Dan kejadian rinciannya apa yang diminta Eliezer itu terbukti. Satu persatu ada cewek yang dimintain air, ternyata nggak cuma ngasih minum kepada dia, tapi menawarkan air bagi onta-ontanya. Nah, ini seperti yang diminta oleh si hamba ini. Luar biasa. Ya, Tuhan menuruti kejadian tersebut. Terima kasih untuk Anda sekalian yang telah menyaksikan episode ini di channel Sang Penghujat. Di kesempatan yang akan datang, kita akan membahas lebih lanjut mengenai kejadian-kejadian yang lebih menarik di Alkitab kita ini. Terima kasih sekali lagi untuk segenap perhatian Anda. Shalom.